Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kalian. Kita akan membahas tentang lapisan bumi ya. Dimana nanti dari pembelajaran bab ini diharapkan kalian bisa mengetahui kenapa terjadi gempa, bisa menerangkan kenapa bisa terjadi bencana alam ya. Jadi tujuannya bukan ke lapisan buminya, tapi kalian nanti bisa menerangkan kenapa terjadi bencana alam dan bagaimana menanggulanginya ya. Baik, kita akan melanjutkan, kita akan bahas tentang lapisan bumi ini ya. Jadi di lapisan bumi ini ada beberapa penyusun bumi sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat bumi itu bulat, tersusun dari beberapa, ada tanah, ada lautan, ada bagian airnya ya. Ternyata kalau dalam bahasa sains ya, jadi bumi itu dibedakan menjadi 3 bagian berdasarkan zat penyusunnya. Yang pertama itu ada atmosfer sebagai penghubung udara ya, yang melindungi bumi, yang terluar dari bumi. Kemudian yang kedua adalah litosfer. Nah, litosfer ini bagian dari tanah atau padatan ya, yang terlihat di permukaan bumi. Kalau atmosfer itu udara pelindung bumi ya, makanya karena ada udara ini maka bumi sebagai planet yang bisa ditempati oleh makhluk hidup gitu ya. Jadi ada beberapa penunjang yang bisa menjadikan bumi sebagai tempat untuk berkembangnya makhluk hidup ya. Kemudian yang ketiga itu ada yang disebut dengan hidrosfer. Jadi kalau hidrosfer itu bagian bumi yang berupa cairan gitu ya, ini ya. Nah, jadi ada 3 istilah sebenarnya dalam lapisan bumi itu yang tampak dari luar angkasa. Itu ada bagian atmosfer yang menyelubungi bumi, kemudian yang kedua adalah litosfer, bagian padatan dari bumi atau yang biasa kita sebut dengan tanah, kemudian yang ketiga adalah hidrosfer, bagian dari bumi yang berupa cairan. Nah, ada istilah lain dalam lapisan bumi ini kalau dilihat dari tempat berlangsungnya kehidupan makhluk hidup. Yang pertama di sini ada kalau tampak itu putih-putih, di sini menunjukkan adanya es ya. Nah, di es itu kita tidak bisa hidup karena penunjang kehidupannya cukup kecil. Jadi sebagian kecil saja makhluk hidup yang bisa hidup di sini. Nah, bagian es ini biasa disebut dengan kriosfer. Kemudian kalau ada bagian lain dari bumi yang bisa berlangsung kehidupannya, banyak penunjangnya, itu bisa di daerah perairan maupun di daerah daratan, itu biasa kita namakan biosfer. Lapisan bumi ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah atmosfer ya. Berasal dari kata Yunani ya, terdiri dari atmos berarti uap dan safira yang berarti lapisan. Jadi lapisan yang berupa uap yang menyelimuti bumi gitu ya. Sebenarnya cairan juga ada, kemudian padatannya. Komposisinya berbeda tentu ya dari saat awal terbentuknya bumi gitu ya. Sebagian besar atmosfer ini terdiri dari nitrogen. Dari mana sih nitrogen ini? Dari letusan gunung berapi. Jadi saat gunung berapi, gas yang berada di atmosfer kita adalah berupa nitrogen sebesar 78% yang berasal dari letusan gunung berapi. Nah, atmosfer sendiri dibagi menjadi beberapa lapisan. Ya, ada troposfer, ada stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Nah, troposfer itu tempat berlangsungnya seluruh kegiatan makhluk hidup. Nah, di sini ya. Jadi berapa kilometer? 0 dari 0 sampai 10 km di sini ya. Jadi semua kegiatan makhluk hidup hanya bisa berlangsung di troposfer.
Nah, kenapa hanya berlangsung di sini, nanti dijelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah lapisan stratosfer. Nah, lapisan stratosfer ini digunakan untuk kegiatan manusia yang lain, tetapi sudah kegiatan manusia yang bisa dilakukan di sini adalah contohnya penerbangan, ya. Kemudian berapa kilometer lapisan stratosfer itu adalah 10 sampai 50 kilometer. Jadi di sini sudah di lapisan stratosfer ini kalian bisa lihat beberapa awan gitu ya. Jadi serasa berada di atas awan gitu ya. Jadi di sini sudah tidak ada kegiatan cuaca lagi. Jadi bisa melakukan penerbangan secara tenang. Adapun saat dia mau take off dan landing, terbang ke sini menuju stratosfer dan menuju balik lagi ke permukaan bumi menuju stratosfer. Nah, di sini itu ada kegiatan cuaca, ada hujan, ada petir, ada gitu ya. Nah, disinilah titik kritis suatu penerbangan. Jadi kalau misalnya kalian sering baca kok di atas malah aman, tapi kalau saat masuk di wilayah permukaan ini kehidupan kenapa jadi kadang crash ya, kadang kecelakaan pesawat, karena melalui awan tadi ya, dimana awan itu kan ada kegiatan cuaca ya, jadi bisa tersengat petir gitu ya, kemudian bisa kehilangan kontak di sini bisa ya. Kemudian yang ketiga ada lapisan mesosfer. Nah, di sini mesosfer ini sebagai pelindung bumi dari datangnya benda langit yang menuju ke bumi-nya. Jadi kalau kalian nanti lihat ada bintang jatuh menghilang gitu ya, seakan-akan dia cuma kita lihat di sini ada meteor yang datang, oh itu cuma lewat karena hilang nggak sampai sini ya, padahal memang menuju permukaan bumi tetapi habis terbakar di mesosfer ya. Jadi mesosfer itu sebagai pelindung bumi. Kemudian yang keempat, yang paling luar itu ada termosfer. Termosfer ini kita masih bisa melakukan jarak dari bumi itu bisa memungkinkan kita di ketinggian 85 sampai 500 km ini bisa memungkinkan untuk melakukan penerbangan luar angkasa. Suhunya cukup panas dan kandungan oksigennya juga berkurang. Sebenarnya di sini paling luar ada yang dinamakan dengan exosfer. Ya. Di exosfer di sini hampir kritis keluar itu ya, tempat ditempatkannya semua satelit mengorbit. Ya, jadi mengorbitnya di sini. Dia sebar dari lapisan bumi terjauh gitu ya. Kenapa dia keluar ya? Agar bisa mencitrakan seluruh permukaan bumi dengan maksimal ya. Nih. Nah, dari situ kita bisa melihat juga dari ketinggian ini berapa perbandingan antara temperatur dan tekanan gitu ya. Jadi di sini kalian bisa lihat di lapisan litosfer, di sini semua kegiatan manusia ada ya, tadi sudah disangkan kegiatan manusia ada. Kemudian suhunya itu bisa kalian lihat di sini, suhunya kok beda satu litosfer, tapi kok ya ada yang 26, kemudian semakin naik semakin dingin gitu ya, menuju minus 50 derajat. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena kandungan atmosfer, kandungan udara yang ada di litosfer itu di tiap daerah, di tiap ketinggian itu berbeda. Semakin tinggi tekanan atmosfer juga semakin rendah gitu ya. Tetapi semakin tinggi kandungan udaranya juga semakin rendah gitu ya. Nah, itu karena yang menekan itu ada, yang menekan kita dalam udara adalah
jumlah molekul yang berada dalam udara. Daratan di permukaan bumi, yang sini dataran, bisa berupa pegunungan, ya, bisa berupa lembah di sini, atau berupa cekungan. Nah, kalau di permukaan laut kita melihatnya rata, padahal sebenarnya di dalam laut ini, dalam permukaan laut ini terdiri dari palung atau ada daerah yang sangat sempit. Kalau di permukaan itu namanya jurang, gitu ya. Jadi jurangnya di permukaan laut, di dalam dasar permukaan laut itu namanya palung. Kemudian gunung juga terdapat di permukaan dasar laut. Kenapa bisa ada gunung ini dan di darat? Nah, kita akan bahas nanti di teori lempeng. Kemudian yang kedua ada astenosfer. Di sini ya, astenosfer itu lapisan yang terletak di bawah kerak, di antara kerak dan inti bumi. Bahannya berupa ada cairan, ada padatan, dan gas juga. Suhunya tinggi. Suhunya tinggi ya, bisa mencapai 3000 derajat Celcius. Jadi saat kita terus menggali, belum sampai ke inti, itu sudah kepanasan di sini ya, karena 3000 derajat Celcius. Padat dan kedalamannya bisa mencapai 2900 dari sini, dari permukaan litosfer ke inti bumi, dia mengalami ketinggian 2900 dari sini ya, kilometer. Sifatnya plastis itu mudah berubah sampai kedalaman 400 km. Ya, komposisinya kebanyakan terdiri dari magnesium ya. Sini. Kemudian yang ketiga, yang keempat ini ada inti. Ada outer core, inti ya. Ada inti bagian luar dan inner core, inti bagian dalam. Materinya cair, penyusun utamanya itu di sini logam besi sebanyak 90% dan nikel 8%. Kedalamannya 2900 ya, sampai 5200 km. Di sini 5200. Lapisan inti luar itu 2000 km. Di sini ya, 2000 km. Cair tadi ya, terdiri dari nikel dan besi. Nah, kalau yang bagian dalam suhunya 4500 derajat Celcius. Kalau bagian luar hanya mencapai 2200 derajat Celcius. Sifatnya kejal itu homogen, keras, ya, disebut lapisan cair yang kental. Lapisan ini kalau mengalami kepadatan akan keluar berupa lava ya dari gunung berapi. Nah, dari susunan bumi ini lebih jauh kita akan bisa menerangkan, menjelaskan, mengetahui kenapa bisa terbentuk gunung-gunung berapi dengan beberapa teori perkembangan bumi. Ya. Nah, ada beberapa teori yang dikembangkan oleh para ilmuwan. Yang pertama ada namanya continental drift atau teori apung benua. Kemudian ada seafloor spreading, artinya teori pergeseran dasar laut, dan ada juga yang terakhir itu tektonik lempeng. Nah, jadi sebenarnya teori permukaan bumi itu ada 5. Yang pertama adalah teori kontraksi pada tahun 1852 oleh James Dana ya. Jadi mereka sudah mengemukakan teori bahwa bumi tidak mengalami penurunan suhu yang sangat drastis ya, sehingga
mengakibatkan terbentuknya pegunungan tinggi dan lembah-lembah di permukaan bumi. Teori kontraksi ini juga selain diikuti oleh James Dana, dia juga dikemukakan oleh Elie de Beuman di Eropa, ya. Teori yang kedua selain 3 teori ini adalah teori Laurasia-Gondwana. Jadi pada tahun 1800 jadi menurut teori ini Laurasia dan Gondwana bahwa benua mulanya terdapat 2 benua di kedua kutub bumi, gitu ya. Jadi benua itu terpecah-pecah dengan sendirinya. Jadi 2 teori kontraksi dan teori Laurasia-Gondwana itu sangat lemah sekali, tidak bisa menerangkan kelanjutannya seperti apa, kenapa ada daratan, ada perairan, gitu ya. Nah, jadi teori permukaan bumi yang muncul yang terkenal itu hanya 3, yaitu continental drift, diffuse spreading, dan tectonic lempeng. Apa sih teori-teori ini? Membahas apa? Yang pertama ada teori continental drift, atau biasa disebut dengan teori apung benua. Jadi kalau bisa kita lihat bahwa di sini sebenarnya katanya kata Alfred Lothar Wegener tahun 1912 itu dia menulis tentang pembentukan bumi di buku The Origin of the Continent and Ocean. Kita lihat dari gambarannya bahwa ternyata bumi itu hanya ada air, perairan, hidrosfer, dan litosfer saja. Tapi litosfernya ini jadi satu, jadi hanya satu saja. Jadi kalau kita lihat di dalam gelas gitu ya, kita masukkan satu bagian yang terapung, nah cuma itu saja gitu ya. Jadi contohnya obat misalnya, obat masukkan ke dalam permukaan gelasnya terapung hanya satu obat tablet aja gitu ya. Tapi karena lama kelamaan dia akan terurai dengan sendirinya gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di redoxon misalnya, masukkan ke dalam gelas, pertama dia akan mengembang, tapi lama-kelamaan dia akan tercerai-berai. Nah, dia menganggap bahwa terbentuknya benua itu seperti itu. Jadi hanya ada satu lempeng daratan, sungai ini ya, daratan yang disebut dengan sungai, kemudian dia secara dengan sendirinya terpisah. Ada Laurasia ini ya, terbentuk Amerika Selatan, benua Afrika, benua India, Antartika, Australia, dan sebagainya, terpisah dengan sendirinya. Tapi teori continental drift ini mempunyai beberapa kelemahan ya, dan tidak bisa menerangkan pecahnya kenapa dia bisa pecah. Jadi maka teori ini disempurnakan oleh teori-teori yang lainnya, yaitu Wagner ini mengemukakan teori lempeng berdasarkan beberapa fakta. Katanya ya, jadi si Pangai ini membentuk puzzle-puzzle tadi ya, membentuk Pangai. Jadi kalau disatukan itu membentuk satu daratan yang utuh. Ternyata kalau dia uraikan dalam benua-benua ya. Dan kedua itu ditemukannya beberapa fosil yang sama, padahal antar daratan ini terpisah sangat jauh oleh samudra ya, bukan oleh selat lagi tapi oleh samudra. Jadi perairannya sangat jauh dan tidak memungkinkan kalau makhluk hidup ini bisa berenang menuju ke daratan yang sebelahnya sini. Ya, misalnya kalau di sini di Afrika misalnya ya, ada fosil, ada hewan darat
di sini juga mempunyai hewan darat yang sama di Amerika Selatan dan tidak mempunyai kemampuan untuk berenang melintasi perairan yang sangat jauh. Nah, jadi maka Wagner berkesimpulan bahwa sebenarnya sih bersatu ini tuh ya, jadi bisa berpindah antara Afrika ke Amerika gitu ya. Kalaupun cuma sungai di sini masih bisa dilewati oleh makhluk hidup. Tapi ternyata karena jarak di sini sangat jauh, maka Wagner berkesimpulan sebenarnya sih jadi satu, maka terpisah gitu ya. Fakta yang lain juga struktur batuan yang sama di beberapa benua. Jadi batuan yang di sini, beberapa batuan yang di sini juga sama. Gitu ya. Jadi ini memperlihatkan garis orange ini di Amerika Selatan ada binatang ini, di sini juga ada. Ini apalagi ya sangat jauh sekali, sampai ke hampir mau melewati daratan Afrika yang sebelah lain, di sisi lain, sedangkan di sini juga ada terdapat binatang yang sama. Jadi kalau misalnya antara Afrika dan Antartika itu kan dipisahkan oleh samudra yang sangat jauh ya kalau sekarang. Begitu juga dengan Amerika dan Afrika, sangat dipisahkan oleh lautan yang sangat lebar dan tidak memungkinkan gitu bisa menyeberang ke sini. Ternyata ada. Jadi Wagner tetap berkesimpulan kalau bumi itu sebenarnya asalnya hanya satu lempeng pangai aja. Tapi kemudian bercerai-berai ke dalam beberapa bagian daratan atau yang lebih kita kenal dengan istilah benua gitu ya. Tapi teori ini tidak bisa menjelaskan sebenarnya menjauhnya benua ini karena apa gitu ya. Apa cuma bisa begitu saja, padahal kita tahu dalam sains itu ada aksi menghasilkan reaksi gitu ya. Jadi nggak mungkin ujuk-ujuk ada gitu ya, ujuk-ujuk terpisah gitu. Pasti ada yang bisa, ada teori yang bisa menerangkannya. Nah, untuk itu maka teori yang lain dibantu oleh teori seafloor spreading atau teori pergerakan dasar laut. Teori ini dikemukakan oleh Harry Hess. Jadi beliau berkata mengemukakan bahwa kerak bumi yang tadi ya, yang kerak bumi itu tersusun atas material yang panas. Ya, tadi lapisan astenosfer tadi ya memiliki massa jenis yang lebih rendah. Apa sih massa jenis? Nah, kita pernah melakukan praktek di semester 1 ya, kalau nggak salah. Jadi ke perbandingannya antara minyak dan air. Ya. Seberapa banyak minyak yang tumpah dalam air karena dia massa jenisnya kecil daripada air, maka dia akan tetap terapung keluar ke bagian bumi, ke permukaan air ya. Nah, ini juga sama. Si astenosfer itu memiliki massa jenis yang rendah. Jadi dia akan berusaha mendobrak ke permukaan bumi ya, ke kerak bumi gitu ya, ke sini ke kerak bumi. Dari sini maka bisa terjadi patahan. Tadi ya, jadi kalau misalnya di sini di permukaan lautnya ada massa jenis yang banyak, cairan yang bermassa jenis yang banyak, terkonsentrasi ingin menuju keluar, maka di sini kan otomatis akan keluar dan memisahkan antara Afrika dan Amerika Selatan gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat di gambar ini, bisa lihat di gambar. Jadi kalau di sini ada lapisan atmosfer yang massa jenisnya kecil, dia ingin keluar, dan karena tadi ya kita andaikan dengan minyak tadi, walaupun seberapa banyak di permukaan air, minyak akan tetap mendesak menuju ke permukaan air di sini ya. Ini juga sama, astenosfer juga ingin keluar dari dasar gitu ya. Nah, dari sini kan kalau misalnya semua satu deretan ini keluar cairan atmosfer tadi,
maka dengan sendirinya terpisah gitu ya antara magma di sini bagian kanan dan bagian kirinya ya. Sedangkan magma keluar permukaan ya, terkena air akan membentuk suatu batuan gitu ya. Jadi lama kelamaan terus menumpuk akhirnya dia akan terpisah sangat jauh gitu ya. Nah, jadi dari situ teori Harry Hess ini bisa menerangkan bagaimana proses terjadinya menjauhnya antar daratan pada teori sebelumnya. Nah, teori ini juga disempurnakan oleh Glomar Challenger tahun 1968 membuktikan bahwa usia batuan pada punggung kerak samudra lebih tua dari usia batuan pada dasar kerak. Nah, di sini ya. Jadi umur batu yang di sini nih masih muda karena dia baru keluar. Sedangkan kalau di sini kan tertumpuk tadi ya, keluar, maka dia ini batuan di sini akan lebih tua umurnya. Jadi dia Glomar Challengers ini meyakinkan menguatkan teori Hess bahwa sebenarnya yang menyebabkan dia tercerai-berai Pangai ini adalah terdorongnya oleh astenosfer yang mempunyai massa jenis yang lebih rendah dari kerak bumi ya, maka dia akan berusaha mendorong keluar. Nah, yang ketiga, teori yang menyempurnakan continental drift dan geseran dasar laut ini disebut dengan teori tektonik lempeng. Teori pergerakan dasar laut ini disempurnakan kembali oleh teori tektonik lempeng. Ya, jadi kalau teori-teori sebelumnya hanya menerangkan bahwa permukaan bumi itu datar, tidak bisa menerangkan bagaimana terjadinya palung atau jurang di dasar laut, pegunungan di dasar laut, ataupun gunung-gunung di permukaan laut, di permukaan tanah ya. Disempurnakan oleh teori tektonik lempeng itu memang benar bahwa permukaan bumi ini dia tetap jadi satu, dan bahwa benar kalau permukaan bumi itu mantel tadi terdiri dari massa jenis yang lebih rendah dari massa jenis kerak bumi ya. Jadi astenosfer ini karena dia sifatnya plastis, dinamis, maka dia akan senantiasa bergerak ya. Maka yang pergerakan ini si astenosfer ini bergerak ke arah mana saja tergantung dari inti bumi. Kenapa dia bisa bergerak? Astenosfer ini kenapa dia bisa bergerak? Bisa dijelaskan nanti di teori konduksi ya. Jadi, kalau kita lihat di sini lempeng-lempeng yang terbentuk itu ada lempeng Amerika Utara, lempeng Eurasia itu ada di benua sini ya. Nah, bisa kalian lihat, dan Indonesia sendiri terdapat di lempeng Eurasia gitu ya. Nah, si lempeng-lempeng ini kan tadi dipisahkan terjadi karena astenosfer yang mendesak keluar ya. Selain astenosfer yang mendesak keluar juga terbentuk lapisan-lapisan tadi ya, karena ada yang tua dan ada yang muda gitu ya. Batuan yang semakin dekat astenosfer itu semakin muda. Nah, dia akan mengalami pergerakan. Kenapa astenosfer ini bisa bergerak? Nah, kita bisa lihat di slide berikutnya. Ada teori yang dinamakan dengan
konveksi ya. Jadi kan kalau air dipanaskan itu ya, kalau air dipanaskan akan istilahnya mendidih ya. Nah, proses mendidihnya itu di semester 1 kita sudah pelajari dengan reaksi konveksi gitu ya, mengalir. Nah, di sini kalau kita bisa lihat tadi kan lapisan inti bumi bagian dalam gitu ya, berbentuk cairan ya. Dan panasnya mencapai berapa tadi? 5000 ya. Nah, otomatis permukaan yang di atas itu akan kena panas ya. Nah, kita andaikan di sini jadi inti bumi memanaskan astenosfer, misalnya ini astenosfer tadi. Jadi otomatis kalau dipanaskan dia akan mengalami misalnya mendidih gitu ya si astenosfernya ini. Maka gampangnya gitu ya mendidih. Nah, maka dia akan mengalami pergerakannya kemana yang tergantung dari putaran konveksi, bisa bergerak saling menjauh ya, saat mendidih itu kan bisa bergerak saling mendekat. Nah, kalau menjauh sih aman, tidak tabrakan ya, tapi kalau mendekat dia akan saling tabrakan. Nah, pengaruhnya apa? Kita lihat aja, kalau misalnya astenosfer di sini bergerak, maka permukaannya ikut bergerak nggak? Nah, gitu ya. Jadi maka hal ini bisa menerangkan terjadinya bencana-bencana alam ya, dari teori-teori sebelumnya yang bisa menerangkan proses kejadiannya. Nah, ini lebih jelasnya ya. Jadi inti bagian bumi memanaskan lapisan tebal di sini, astenosfer tadi ya, memanaskan. Jadi ada yang tertekan keluar. Nah, kebetulan di daerah yang tekanannya rendah, jadi astenosfer bisa lebih mudah keluar, maka terbentuk gunung berapi gitu ya. Kemudian kalau di dasar laut juga sama gitu ya. Ternyata kalau prosesnya seperti ini, maka ada lapisan kerak bumi yang ke bawah ya, menyusut artinya saling menabrak tadi ya. Nah, jadi dari pergerakan proses konveksi ini, arus konveksi ini, maka dibedakan menjadi dua kejadian pergerakan bumi itu sendiri. Yang pertama bersifat konvergen, artinya dua lempeng ini saling mendekat. Contohnya ini ada daratan, dan di sini litoral astenosfer gitu ya. Saling tumbuk menumbuk, kan ada yang kalah, ada yang enggak ya. Ada aksi, ada reaksi tadi, maka menghasilkan tadi ya, ada permukaan yang lebih tinggi dan ada permukaan yang lebih rendah. Nah, konvergen ini sifatnya lain. Contohnya mengakibatkan fenomena subduksi. Nah, ini bisa dikenal dengan istilah subduksi, yaitu tabrakan antara dua benua ya, atau antar lempeng samudra menyusup ke lempeng benua. Contoh lempeng yang bersifat konvergen itu ada lempeng Indo-Australia dengan lempeng Filipina. Nah, kita lihat sebelumnya ini di sini ya, lempeng Indo-Australia dengan lempeng Filipina, sifat konvergen. Nah, atau kalau di benua itu terjadi di pegunungan Himalaya. Ya, maka terjadi kalau saling kalian andaikan saja kalau misalnya membentangkan kain di atas permukaan meja, kemudian kalian tumbuhkan kain sebelah kanan dan kain sebelah kiri, kalian tarik beradu saling mendekat, maka dia akan membentuk cekungan ke atas ya. Nah, itu cekungan ke atasnya sepanjang dan selebar kain yang kalian bentangkan itu ada. Kalau di bumi itu dikenal dengan
pegunungan Himalaya itu ya contohnya. Contoh dari peristiwa konvergen. Ada juga yang dinamakan peristiwa divergen. Kalau divergen itu antar benua saling menjauh. Jadi kalau saling menjauh maka biasanya bisa dilihat di permukaan dasar laut ya. Tiga teori ini kita bisa lihat di pemetaannya secara langsung. Memang itu sangai gini ya, bentuk lempengan, tapi dia bergerak berdasarkan. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, konveksi yang menyebabkan lempengnya bergerak secara konvergen dan divergen. Gitu ya. Nah, itu yang kita bisa lihat. Kalau ini tanda ini nih melakukan pergerakan secara konvergen, tanda yang ini pergerakan secara divergen. Nah, kita bisa lihat Indonesia ada di mana. Ternyata Indonesia ada di sini, diapit oleh 3 lempeng Pasifik. Lempeng Filipina kecil ya, tapi saat lempeng Pasifik bertumbukan dengan lempeng Filipina tetap akan berpengaruh terhadap lempeng Eurasian atau Indonesia itu ya. Jadi Indonesia sendiri kalau dilihat secara garis besar diapit oleh lempeng Eurasia, Australia, dan Filipina. Jadi kita itu karena sifatnya konvergen, tadi ya konvergen itu akan membentuk permukaan yang muncul keluar ya, bukan terpisah tapi muncul keluar ya. Itu tadi banyak gunung berapi seperti pegunungan Himalaya tadi ya. Jadi itulah sebabnya kenapa Indonesia, Jepang juga ya mempunyai tanah yang labil, karena berasal dari tadi tumbukan antara lempeng Pasifik, Eurasian, dan Austria yang bersifat konvergen, tidak berpisah tapi saling menyatukan gitu. Jadi kita bisa lihat di slide dan bisa menghasilkan gunung berapi yang baru ya. Karena astenosfer yang bergerak ini tetap mencari tempat untuk keluar dari kerak bumi, hanya dia terperangkap di sini ya, ini gitu. Jadi Indonesia tadi terletak di 3 lempeng. Nah, ini juga sama, lempeng Amerika Serikat. Kalau yang satu terbentuk divergen, saling menjauh ini ya. Yang ini ada lempeng Karibia dan lempeng Malaysia itu bersifat konveksi tumbukan, berarti dia akan membentuk pegunungan tadi ya. Ini pegunungan sendiri saya segitiga ini terbentuk karena proses konvergen. Jadi untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian, diulang lagi, dibaca lagi, dan dikerjakan tugasnya ya. Harap berhati-hati mengerjakan tugasnya karena nilainya bisa membantu nilai UAS dan PAS kalian nanti, karena berdasarkan kesepakatan tidak ada remedial ya. Kita lanjutkan gempa bumi dan gunung berapi serta antisipasinya di pertemuan berikutnya. Ada yang tidak mengerti silahkan ditanyakan di WA group atau di kolom komentar. Oke, selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.